Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah, fa'in ajaza ani dzikri wa qafa sakitan bi qadriha wa la yatarajjamu anha wa sunnatu ayyaqra'a suratan aw syai'an minal qur'ani ba'dal fatihati fi kulli raka'atin minas sholati as-sunaiyati wa fir raka'atainil awwalataini faqad minas sulasiyati war rubaiyati. Kita lanjutkan para jamaah yang saya muliakan, bahwasanya rukun sholat yang nomor 4 kemarin itu adalah membaca Fatihah. Tentu membaca Fatihah dengan tartil, dengan baik. Oleh karena itu kita bahasanya itu perlu, bahkan wajib belajar untuk membaca Fatihah, khususnya karena Fatihah ini merupakan rukun daripada sholat, dan Fatihah adalah bagian daripada Quran itu sendiri. Nah, kalau tidak bisa membaca Fatihah, maka gantinya adalah 7 surat daripada Al-Quran. Kalau memang tidak hafal atau tidak bisa, hafalnya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu suratnya, ayatnya itu 4. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sedangkan Fatihah itu jumlahnya ayatnya adalah 7. Dan sebagai gantinya, karena hafalnya itu adalah Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas, ya maka membaca surat Ikhlas 2 kali. Berarti jumlahnya lebih, ya gak masalah, minimal 7 ayat. Berarti kalau surat Ikhlas 2 kali berarti 8 ayat. Nah, kalau tidak bisa membaca Al-Quran, gantinya Fatihah tidak bisa, Qul huwallahu ahad tidak bisa, ya maka gantinya adalah zikir. Zikirnya bisanya la ilaha illallah, ya membaca la ilaha illallah 7 kali. Subhanallah wa bihamdihi, tasbih bisanya ya membaca tasbih 7 kali. Pokoknya gantinya zikir. Nah, membaca Al-Quran tidak bisa, tidak ada yang hafal. Membaca zikir pun juga tidak bisa. Maka dia cukup berdiri, ya, berdiri kira-kira membaca, lamanya kira-kira membaca Fatihah. Kalau berdiri setengah menit ya setengah menit. Zikir tidak bisa, membaca Al-Quran tidak bisa, ya diam. Yang penting berdiri. Biqadriha, kira-kira membaca Fatihah setengah menit, ya kita berdiri setengah menit atau 30 detik. Dan tidak boleh membaca Al-Quran tidak bisa,
dikir tidak bisa terus diterjemahkan. Misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa, tapi terjemahannya hafal dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini nggak boleh. Yes, pokoknya dia. Nah, itulah beragama atau beribadah itu sangat ringan sekali, sangat mudah sekali. Mengapa kita itu berat untuk melakukan ibadah, padahal itu sangat ringan sekali. Nah, setelah selesai membaca Fatihah, disunahkan membaca surat daripada Al-Quran, suratan aw syai'an minal Qur'ani ba'dal Fatihati. Jadi setelah membaca Fatihah untuk rakaat yang pertama dan yang kedua, baik sholatnya itu 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat, disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran. Kalau di Indonesia umumnya ya surat-surat yang pendek. Kalau kita lihat televisi di Masjidil Haram di Madinah, itu surat ayat-ayat daripada Al-Quran, walaupun toh itu tidak lengkap. Misalkan surat Al-Baqarah diambil ayat yang keberapa. Ya baik mana kalau kita bicara baiknya, ya beberapa versi, beberapa pendapat ulama. Yang baiknya atau afdalnya itu adalah surat, ya, satu surat yang di situ lengkap. Ya misalkan surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, itu satu surat. Ada lagi yang mengatakan falu qura'a fil ula surat An-Nas, qura'a fisanyati awal Al-Baqarah, dan seterusnya. Yang penting tidak membaca terjemahannya. Kalau membaca terjemahannya nanti hukumnya itu batal. Kalau dia sengaja, kalau dia tahu itu hukumnya sunat, kok malah membaca terjemah, nah ini nggak boleh. Wal khamisu ar-ruku'u makrunan bitumaninati hatta tastaqirrul a'da'u wal wajibu fihi ayan hanya ba'dal fatihati hatta tasila kafahu ila rukbataini ingkana mu'tadilal khilqati wa sunnatu ayaswiya fihi dhuhruhu wa unukahu kasohifatin wa yansibu saqoihi wa yahudu rukbataihi biyadaihi ma'af tafriki al-sobihima wa yaqulu fihi subhana rabbiyal azimi wa adnal kalami salasu marrotin. Rukun sholat yang nomor 5 yaitu ruku. Ingat bahwa ruku ini adalah gerakan, bukan bacaan. Nanti kalau bacaannya itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah ruku. Ruku itu gerakan. Nah, ruku ini harus dalam keadaan tumaninah. Tumaninah itu anteng atau tenang sebentar. Jadi hukumnya wajib tumaninah dalam ruku, tumaninah dalam i'tidal, tumaninah dalam sujud, itu hukumnya wajib. Sedangkan bacaan-bacaannya itu hukumnya sunnah. Lah bagaimana? Hatta tastaqirul a'dha'u, tumaninah itu anggota tubuh diem,
tidak ada yang gerak sebentar. Nah, posisi ruku yang wajib itu setelah membaca Fatihah, dia kalau bahasa Jawanya itu merkungkung, membungkuk ya, membungkuk sehingga kedua tapak tangannya ini memegang dengkul itu paling lutut, ya, lutut, memegang lutut. Jadi jangan terlalu membungkuk, jangan terlalu degek. Degek itu apa? Jadi setengah diri. Nah, yang pas atau afdol atau sunahnya itu apa? Antara punggung sama betis atau sama bokong itu sejajar, istilahnya itu rata. Kasohifatin. Jadi bungkuk apa tuh namanya, leher, punggung, kemudian betis itu bokong ini sejajar itu maksudnya itu rata. Kasohifatin sebagaimana papan satu ini. Jadi tapak tangan memegang lutut, dan tapak tangan ini megangnya itu dalam keadaan terbuka, dalam arti terbuka, tidak dikepalkan, tidak digenggamkan, tapi dibuka. Ini gerakan ruku yang sempurna atau sunahnya itu seperti itu. Lalu di dalam ruku disunahkan membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Tapi ada yang menambahkan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Minimal 3 kali. Minimal 3 kali ini kesunahannya. Kalau sholatnya itu menjadi imam dia, ini jangan sampai lebih. Kalau nanti lebih daripada 3, makmumnya ini tidak ikhlas, tidak ridho, maka nanti timbulnya hukum membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi lebih daripada 3. Ini hukumnya adalah makruh. Lah kalau sholat sendiri, sunahnya ruku itu lebih lama itu lebih afdol. Lebih lama lebih afdol, misalkan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sampai 7 kali. Jadi sebenarnya saya ulangi lagi, bahwasanya ketika ruku membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih ini minimal 3 kali. Sekarang kalau menambahkan walau zada ala dzalika kana afdhola. Bila lebih daripada 3, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih lebih daripada 3 itu afdhol. Itu lebih afdol. Bentar wali. Ya. Ini tiba-tiba mati. Nanti potong wali. Ini tiba-tiba sono mati wali. Nah.
Loh kok orang wifi ini terganggu kali. Nah, terus nganggo data nih gitu. Kalau pun nganggo data. Maaf tadi ternyata wifi-nya mati error. Nah ini saya ganti dengan data. Mohon maaf. Sebentar, tadi saya pakai wifi ternyata wifi-nya terganggu. Ini saya pakai data. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ruku kita disunatkan membaca Subhana Rabbiyal Azimi, ditambahkan wa bihamdih juga boleh minimal 3 kali. Bila ditambahkan lebih daripada 3 itu lebih afdol. Cuman ketika kita menjadi imam, ya, ketika kita menjadi imam, ini kalau sampai makmumnya tidak ridho, maka melebihi 3 kali itu hukumnya adalah makruh. Illa idza kana imaman fa innahu la yazidu ala salasi bi ghairi ridhol makmumi fa yukrahu ziyadah khina idzin. Jadi kalau dia menjadi imam ya harus bijaksana, membaca Subhana Rabbiyal Azimi minimal 3 kali. Nanti kalau lebih jamaahnya itu menggerutu, tidak ridho, ya hukumnya makruh, tidak menjadi sunnah tapi menjadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatisu al-i'tidalu. Makrunan bitumak ninati. Rukun sholat yang nomor 6 yaitu i'tidal. Dan i'tidal itu harus disertai dengan tumanina. Nah, tumanina itu hatta tastaqirul a'dha'u, sehingga anggota-anggota tubuh ketika i'tidal itu ya tegap berdiri. Jangan sampai berdirinya itu hanya sebentar lalu sujud. Jadi kalau di sini Syafi'iyah, tentu yang madhab Syafi'i fikih yang kita pakai, ketika i'tidal kita itu harus tumanina. Tumanina itu kalau bahasa Indonesianya tenang sebentar. Nah, wal wajibu fihi ayyauda badar ruku'i lima kana alaihi qablahu. I'tidal itu ya posisinya adalah tadi sebelum dia ruku dia kembali tegak. Dan dalam i'tidal ini disunahkan, ya, disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah, lalu doanya atau bacanya Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini doa atau bacaan-bacaan zikir ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita baca, kita renungan, kita angan-angan artinya, itu pahalanya itu sangat besar sekali. Rabbana lakal hamdu itu pengakuan. Ini bukan doa tapi zikir pengakuan. Rabbana wahai Tuhanku, lakal hamdu, pengakuan. Segala puji, nikmat, segala bentuk apa itu yang memiliki itu kamu Tuhan. Mil usamawati boleh, mil asamawati juga boleh. Sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil umasyita min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Ini sebenarnya pengakuan bahwa segala puji, segala nikmat itu hanya milik Allah.
Ini kalau kita renungkan artinya atau kita renungkan maknanya itu sangat dalam sekali, dan itu ketauhidan kita. Tauhid ya pada dasarnya kita itu mengakui bahwa segalanya itu milik Allah dengan sepenuh hati. Dalam arti dengan sepenuh hati ya bukan cuman kita itu berusaha basi kata-kata saja, tapi itu benar-benar pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lalu wa ayyakanuta fi idali raqatil akhirati minas subhi kulla yaumin wa minal witri fin nisfisani min ramadhana. Dan juga ketika i'tidal di rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir itu berarti rakaat yang kedua pada sholat subuh setiap hari disunahkan membaca doa kunut. Dan juga disunahkan kunut pada bulan Ramadan ketika sholat witir separuh yang kedua, yaitu mulai tanggal 16 Ramadan. Itu ketika kita sholat witir, dan tentu rakaat yang terakhir kalau di sini di Indonesia itu umumnya witirnya itu 3 rakaat. Itu ketika i'tidal juga disunahkan membaca doa kunut. Ya doa kunut itu ya dimulai dari Allahumma hdina kalau imam. Tapi kalau untuk sendiri ya Allahumma hdini. Lalu Allahumma adfa'an bil bala wal waba wal fakhsha wal munkar wal bagh wasyadaida wal mihan ma zuhara minha wa ma baton min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Di setiap hari rakaat yang kedua setelah rakaat kedua dalam sholat subuh kita disunahkan membaca doa kunut. Pun juga di bulan suci Ramadan ketika rakaat yang terakhir sholat witir disunahkan membaca doa kunut. Wasabi'u as-sujudu marrotaini makrunan bitumakninati. Rukun sholat yang nomor 7 yaitu sujud 2 kali setiap rakaat, fi kulli rakaatin, disertai dengan tumaninah. Sujud juga harus tumaninah. Wa yustaratu fihi ayyasjuda ala jabati maksyufatan wa ala rukbataihi wa ala juz'in min butuni yadaihi wa juz'in min butuni asabi'i qadamaihi wa ayyar fa'a asafilahu ala a'alihi wa ayyatashakola birosihi hatta yahissa bisikoli wa sunnatu ayyasjuda ala anfihi wa yakulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa adnal kamali salasun wa ayyak surofihi minat du'ai. Nah, dalam sujud, tentu sujud dalam keadaan tumaninah ini hukumnya wajib. Disyaratkan wajah ini ketika sujud terbuka, ini wajib. Ya, ini wajib. Tapi kalau kedua tapak tangan kemudian apa itu namanya?
ini jari-jari kaki, ya, jari-jari kaki ini harus apa itu namanya, harus di dalamnya, dalam arti kaki kita itu mancat, ya, harus mancat. Dalam arti mancat, jari-jari kaki ini bagian bawah atau dalam yang menginjak lantai. Yang disyaratkan terbuka itu hanya kepala atau wajah. Tapi kalau tangan sama kaki ini tidak harus terbuka. Jadi kalau misalkan kita sujud karena terlalu dingin, di mana saja ini terlalu dingin, kita itu sujud sholat memakai kaos kaki atau memakai kaos tangan karena kedinginan nggak masalah. Tapi wajah ini harus terbuka. Dalam arti terbuka, tidak ada boleh penghalang apapun. Jadi kalau misalkan kita memakai kopiah, wajah kita itu tertutup, ini nggak sah. Hanya yang terbuka itu hanya wajah, sedangkan yang lain, kaki, tangan ini boleh tertutup. Misalkan kita sholat memakai kaos tangan atau memakai kaos kaki. Dan disunahkan, ya, disunahkan ketika kita sujud. Ini bukan cuma ya, disunahkan ketika sujud itu hidung kita itu nempel. Ini sunnah. Makanya kalau dulu itu ada pertanyaan ketika pandemi atau COVID, ini bagaimana orang sujud memakai masker, hidungnya itu tertutup, sah atau tidak? Sah, karena memang hidung nempel pada lantai atau tempat sujud dalam keadaan terbuka itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah kening atau wajah. Jadi sunnah. Dan tentu posisi sujud ini adalah kepala. Jadi kepala ini kan bagian yang paling atas ketika kita berdiri, ketika kita duduk. Tapi ketika sujud, ini kepala benar-benar di bawah, kemudian pantat atau bokong ini di atas. Dalam posisinya itu nungging. Ini posisi sujud. Jadi wajuz'in min buduni asobiakotunu wa ayyarfa'a asafilahu, mengangkat bagian bawah, ya ini bokong ini di atas, ala alihi, di antara anggota tubuh yang atas, yaitu kepala. Jadi kepala benar-benar di bawah, bokong atau pantat itu di atas. Dan ini tidak boleh nganggrang-nganggrang. Dalam arti ketika sujud benar-benar kepala ini nempel, seakan-akan itu ada beban. Misalkan bawahnya itu ada kapuk, benar-benar kapuknya itu kempet. Jadi benar-benar sujud itu kepala kita itu nempel atau diletakkan di tempat sujud. Kalau bahasanya tidak boleh nganggrang-nganggrang. Nganggrang-nganggrang itu kalau bahasa Indonesianya itu apa? Ini sujud. Jadi kalau nanti sujudnya itu nganggrang-nganggrang, cuma nempel saja, tidak ada beban sama sekali kepala, ini sujudnya belum sah. Harus benar-benar kepala itu seakan-akan diletakkan, seakan-akan kepala itu menjadi beban. Andaikan ada kapas, itu kapasnya itu kempet karena tertindih atau terbebani oleh kepala. Dan sekali lagi bahwasanya sujud hidung menempel pada tempat sujud itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian ketika sujud, jadi saya ulang lagi, sujud ini adalah gerakan atau posisi di mana ini hukumnya adalah wajib karena menjadi rukun, sedangkan membaca zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ini hukumnya adalah sunnah. Nah, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ini minimal sunnahnya itu adalah 3 kali. Nah, kalau menambahkan itu bagaimana?
lebih daripada 3 kali itu lebih afdol, lebih utama, lebih disunahkan. Walau zada ala dzalika kana afdola. Jadi kalau misalkan lebih daripada 3 itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau dia menjadi imam tentu juga harus melihat kondisi makmumnya. Kalau nanti terlalu lama sehingga makmumnya itu menggerutu, ya maka hukumnya menjadi makruh. Wa yustahabbu ayyazida alama dzukira subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Jadi di sini karena ini termasuk fikih-fikih yang ada tasawufnya, ketika kita sholat ini kalau makmumnya ridho atau kita itu sholat dalam keadaan sendiri membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini disunahkan membaca lagi ditambah subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Artinya apa? Subuhun Allah maha suci, kudusun Allah maha suci juga, Rabbul malaikatu Tuhannya para malaikat, warruhi dan malaikat Jibril. Wa yazidu al-munfaridu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bahkan kalau di sini bagi orang yang sholat sendiri, entah itu sholat sunnah ataupun sholat wajib karena tidak bisa berjamaah, disunahkan membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Yang artinya bagaimana? Wajahku bersujud kepada zat yang menciptakan wajah dan memberi rupa pada wajah, serta menjadikan pendengaran serta penglihatan. Fatabaraka maha agung Allah, sebaik-baiknya yang menciptakan. Nah, kama ruya an aliyin wa hadza masnunun inda syafi'iyah wa huwa mahmulun indal hanifiyah ala halati tahajjudi. Dan ini memang menurut mazhab Syafi'i sangat disunatkan sekali. Kalau tidak keliru ini diantara doa sujud syukur. Ya, sujud syukur bacanya ini yaitu sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwara syaqqa bi uslubi qori fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kita mendapatkan kenikmatan apa saja, ya. Misalkan kita itu mendapat ujian kecelakaan tapi diberi keselamatan, lagi saat sujud syukur bacanya ya sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau menurut Imam Syafi'iyah itu hukumnya disunahkan, tapi ketika sholat sendiri. Tapi kalau menjadi imam ini, kalau nanti makmumnya menggerutu, hukumnya sunnah, hukumnya makruh. Tapi kalau Imam Syafi'i itu ya ketika tahajud ala halati tahajudi, berarti sholat sendiri. Jadi kalau tahajud sholat di malam hari itu yang baik sendiri, ya bukan jamaah tapi sendiri. Ini tahajud. Ya, tapi kalau tarawih bersama-sama memang sunnahnya tarawih itu jamaah. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.